Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang surat kabar waspada, yang dimana surat kabar waspada itu merupakan media massa yang memiliki peran penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, yang dimana ini dilahirkan dari pemikiran Bapak Haji Muhammad Said dan istrinya yang bernama Ibu Ani Idris, yang terlahir pada tahun 1947. Saat itu kota Medan dikuasai oleh Hinca atas swadayanya dengan dasar dan tujuan mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta mendukung secara terbuka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila mengingat perkembangan dan pertumbuhan dunia bersurat kabar di Indonesia, kita tidak lupa dengan daerah Sumatera Utara, khususnya kota Medan. Hal ini karena sejak zaman Jepang hingga kini persurat kabaran di Medan tetap aktif, baik dalam usaha merebut kemerdekaan maupun mempertahankannya. Surat kabar tertua di Medan adalah Harian Waspada. Sewaktu Medan sedang dikuasai oleh bangsa Belanda, pasukan Indonesia berlokasi di luar Medan. Keadaan ini membuat kedua belah pihak memutuskan hubungan antar lokasi yang mereka kuasai. Belanda sangat cemas akibat mendapat kesulitan dalam memperoleh bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, Belanda tidak dapat melumpuhkan
peranan Indonesia di Medan yang sudah terlebih dahulu dikuasai oleh Belanda. Wali kota Mr. Muhammad Yusuf dibiarkan Belanda terus aktif sehingga selalu dapat dihubungi dalam melakukan beberapa perundingan. Salah satunya adalah tentang areal, di mana Belanda menuntut 250 km persegi dari pasukan bersenjata Republik Indonesia. Menjelang tahun 1947, pembicaraan sudah sepakat. Namun, Belanda telah merencanakan taktik dengan membakar rumah-rumah penduduk di lingkungan Ketua Praja Medan dengan menuduh pasukan Republik Indonesia yang melakukannya. Maksud tujuan daripada ini adalah untuk mendapatkan alasan guna memperluas areal dan menuduh Republik Indonesia telah mengingkari janji. Muhammad Said, seorang penduduk kota Medan masa itu, turut prihatin melihat keadaan bangsanya. Haji Muhammad Said timbul keinginan mendirikan suatu harian surat kabar yang kemudian dinamakan Waspada. Latar belakang pendirian surat kabar akibat areal yang tengah disengketakan. Lahirnya nama karena Haji Muhammad Said merasa pejabat kita kurang waspada. Beliau selalu menganjurkan kepada mereka ataupun masyarakat agar selalu waspada karena ketidakwaspadaan dapat menjadikan Republik Indonesia rugi. Sejarah lahirnya Waspada bisa dikatakan sederhana, di mana Haji Muhammad Said sedang berjalan-jalan ke percetakan Syarikat Tapanuli dengan maksud melihat keadaan di sana, sambil berpikir mungkin tidaknya mendirikan sebuah perusahaan surat kabar. Ternyata banyak didapatkan pegawai percetakan tersebut yang menganggur. Pegawai yang datang hanya sekedar duduk dan baru terlihat sibuk bila mana ada pesanan. Atas kejadian ini, Haji Muhammad Said semakin kuat timbul keinginan mewujudkan impiannya. Pada saat sedang mempersiapkan edisi pertamanya, Haji Muhammad Said didatangi oleh pihak Belanda agar terbit. Sebab menurut pemikiran mereka sangat janggal sekali jika surat Republik di Indonesia Belanda dibiarkan menghajar balik pada mereka yang berniat menguasai kembali wilayah Republik Indonesia. Namun dengan tekad dan kemauannya yang keras, Haji Muhammad Said menaklukkan utusan Belanda tersebut dengan pernyataan menyindir, apakah Belanda menguasai Medan dengan membawa sistem kenazrian atau demokrasi? Edisi perdana harian Waspada yang dicetak di percetakan Syarikat Tapanuli terbit hanya berukuran setengah lembar. Walaupun demikian, seluruhnya opilahnya atau 1000 eksemplar habis terjual. Selanjutnya, pada hari kedua penerbitan hanya beropilah 3000 eksemplar dan didapatkan satu halaman, sedangkan satu halaman lain kosong. Ini berkaitan dengan pertempuran antara pejuang Indonesia dengan pejuang Belanda.
peraturan menyebabkan penyusunan huruf tidak dapat keluar rumah. Sehingga surat kabar ini dikerjakan seadanya saja. Pada penerbitan ketiga dan seterusnya, Waspada terbit kembali dengan 2 halaman. Pada Orde Lama, kehidupan Waspada di Indonesia penuh dengan perjuangan, mengalami beberapa kali masa sulit, sehingga harus bekerja keras untuk bisa mandiri atau terbit. Termasuk sulitnya dalam mendapatkan bahan baku, kertas, sehingga harus didatangkan dari Pulau Pinang dengan bot dan dengan cara menerobos blokade Belanda ke pelabuhan Tanjung Balai. Sejak Agustus tahun 1961, pemerintahan menjadi pelanggan harian Waspada terus meningkat. Daerah penyebaran dan agennya juga bertambah. Hal ini disebabkan keamanan negara yang berangsur-angsur pulih dan menurunnya tingkat buta huruf. Pada tahun 1970, PT Harian Waspada telah selamat dalam membangkitkan karyanya di Sumatera Utara di bawah pimpinan Hajah Ani Idrus atau istri pendiri Harian Waspada Haji Muhammad Said. Saat itu, harga Waspada dibanderol 10 sen untuk berlangganan selama 1 bulan. Jika tidak berlangganan, Waspada bisa kita beli dengan harga enceran 0,50 sen. Ketika itu, Muhammad Said ditawarkan menjadi koresponden di Jakarta dan mengirimkan tulisan mengenai pertempuran antara Belanda dan pejuang Republik di Jawa Barat. Pada tahun 1967, Muhammad Said mengundurkan diri dan sang istri pun mengambil alih pimpinan Waspada. Namun, pada tanggal 13 April 1983, PT Harian Waspada mengalami musibah. Gedung percetakan dan PT Harian Waspada di Jalan Brigjen Katamso terbakar. Siang itu pukul 13.30, pimpinan redaksi Hajah Ani Idrus sedang berada di rumahnya. Para karyawan dan wartawan kebanyakan beristirahat di kantor. Dalam suasana santai tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan suara karyawan dengan napas terenggah-enggah, berkata ada api di lantai bawah. Kegiatan hariannya, peristiwa kebakaran telah menjadi berita nasional. Surat kabar di kota Medan, Semarang, Jakarta, dan Surabaya, serta daerah lainnya menjadikan berita tersebut pada halaman pertama. Dalam era kepemimpinan Hajah Ani Idrus, surat kabar harian Waspada mengalami perkembangan pesat. Hingga saat ini, Harian Waspada telah menjadi surat kabar terbitan daerah yang memiliki opilah terbesar di luar Pulau Jawa, dengan sirkulasi pemasaran yang meliputi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Provinsi Aceh, dan Jakarta.
tersebut atau penerbitnya telah tiada, waspada masih terus hidup dengan menyesuaikan diri pada era internet dalam bentuk media online dan teknologi yang lainnya selayaknya media atau surat kabar tua. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang waspada online. Waspada online adalah media online pertama di Sumatera Utara yang resmi, berdiri pada 11 Januari 1997, bertepatan dengan hari ulang tahun Harian Waspada ke-50, dengan tujuan utama melengkapi sistem informasi sebagai referensi utama di Medan, Sumatera Utara, dan Aceh. Pada 24 Juni 2009, Waspada Online di-launching ulang dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Waspada Online menjadi referensi utama bagi pembaca dan publik Medan, Sumut, hingga Aceh, termasuk nasional yang memberikan berita terkini dan informasi lengkap. Di bawah pimpinan almarhum Haji Afian Tumengkol, Waspada Online tercatat pernah menembus 5 besar media online terbaik di luar Pulau Jawa dan 10 besar se-Indonesia pada periode 2010 sampai 2011. Waspada Online memiliki berbagai konten antara lain fokus redaksi, Medan, Sumut, Aceh, Warta atau Indonesia hari ini, politik mancanegara, ekbis, teknologi, PSMS atau lokal nasional internasional PSMS, ragam atau gaya hidup, kesehatan, hiburan, remaja, wisata, artikel pembaca atau pengamat umum, komunitas, dan konten terbaru Waspada Online News yang membuat berita-berita Medan dan sekitarnya dalam versi bahasa Inggris. Seiring berjalannya waktu dan zaman pun sudah semakin canggih, sudah jarang kita temui waspada tersebut dan kita lebih cepat mendapatkan informasi dari sosial media dan teknologi seperti yang kita gunakan saat ini.